Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak Giovanni. Berikut saya lanjutkan mengenai aplikasi perpustakaan. Pada metode waterfall, kita juga tak lupa untuk melakukan pengujian sistem. Adapun tahapan-tahapannya terdapat 5 tahapan pada pengujian sistem. Yang pertama yaitu pengujian fungsional, yaitu memastikan fitur sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Jadi kami memastikan apakah semua sistem pada aplikasi perpustakaan itu sudah sesuai seperti dalam menciman database, kemudian fungsional seperti role based account control-nya, kemudian fitur-fitur lainnya seperti login ataupun konten dari gambar-gambar buku yang nantinya bakal disimpan. Kedua, pengujian performa. Jadi kami juga melakukan pengujian performa seperti menguji kecepatan, stabilitas, dan kapasitas sistem. Jadi kita akan menguji bagaimana sih web aplikasi ini dapat diakses gitu, memiliki kecepatan berapa second atau berapa milisecond per akses gitu. Kemudian juga kita memastikan apakah web aplikasi kita itu dapat stabil gitu jika banyak visitor maupun user yang sedang menggunakan. Dan yang terakhir kita juga memastikan kapasitas sistem. Apakah sistem yang kita buat baik server maupun database ya kan, itu bisa menampung dengan kapasitas yang banyak gitu sehingga aplikasi kita ini ketersediaannya tetap ada gitu tanpa mengalami gangguan maupun down layanannya gitu. Yang ketiga, melakukan pengujian keamanan, yaitu menguji sistem terhadap serangan dan potensi kerentanan. Jadi pada aplikasi perpustakaan, tentunya kita memastikan apakah sistem kita itu aman, seperti profil pada user-user pengguna yang nantinya bakal kita simpan, baik username, kemudian password, kemudian email. Di sisi lain, kami juga harus memastikan apakah fungsional seperti source code-nya itu aman dari serangan-serangan cyber seperti serangan SQL injection maupun cross-site scripting. Kemudian pada pengujian sistem yang keempat yaitu melakukan pengujian integrasi, yaitu menguji interaksi antar komponen sistem. Jadi kami memastikan apakah komponen-komponennya seperti database, kemudian API, kemudian function, kemudian parameter itu saling terintegrasi. Semisal ketika user mengklik buku A, maka yang diklik seharusnya juga akan menampilkan buku tersebut yang dimaksud, bukan mengklik tautan-tautan lain gitu. Jadi integrasinya kami pastikan, interaksinya antara user sampai ke bagian sistem, bagian server gitu. Jadi antara UI, kemudian dari UI, dari front end ke back end-nya. Yang terakhir, yang poin kelima pada pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian penerimaan. Pada pengujian penerimaan, tentunya kita melakukan evaluasi oleh pengguna akhir sebelum melakukan implementasi. Nah, di sini kami memastikan kembali dari poin 1 sampai poin keempat, apakah semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah sesuai dengan keamanan, sudah sesuai dengan fungsionalitas. Kalau iya, maka kita akan melakukan evaluasi apa yang kurang, apa yang belum, apa yang sudah gitu. Jika sudah, maka akan dilakukan implementasi. Oke, lanjut. Kemudian pada WBS aplikasi perpustakaan, kami juga akan melakukan pelatihan dan dokumentasi. Ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, pelatihan pengguna. Pada pelatihan pengguna, sesi pelatihan komprehensif untuk semua pengguna sistem perpustakaan. Jadi kami menintroduce semua user, baik administrator, maupun manajemen, maupun user. Kami akan melakukan pelatihan secara komprehensif, memperkenalkan aplikasi perpustakaan tersebut, bagaimana cara menggunakannya gitu. Kemudian kami tentunya juga membuat panduan pengguna, atau mungkin bisa dibilang sebagai guideline ya, yaitu dokumen lengkap yang menjelaskan langkah demi langkah cara menggunakan sistem. Jadi kami juga tentunya akan membuat dokumentasi, sehingga ketika user ataupun para partisipan di pelatihan pengguna mereka masih kurang, tentunya mereka bisa melihat dokumentasi pada guideline-nya gitu. Bagaimana cara mencari buku, bagaimana cara mendaftar sebagai pengguna, bagaimana cara melakukan reset password ketika usernya lupa password itu. Dan poin yang terakhir,
terdapat dokumentasi teknis, yaitu informasi teknis untuk administrator sistem yang mencakup detail tentang instalasi, konfigurasi, dan pemecahan masalah. Tentunya dokumentasi ini bersifat teknis. Biasanya dokumentasi ini disebut sebagai SRS, yaitu sistem requirement specific requirement system ya. Jadi di sini kita mendokumentasi terkait sistem yang kita buat, teknologi yang kita gunakan, database apa yang kita gunakan. Semisal kita menggunakan MySQL atau Postgre, kemudian kita menggunakan framework seperti Laravel. Jadi di situ akan tergabung ya, tercatat dan terdokumentasi baik, yaitu ketika di kemudian hari ingin ada perubahan atau peningkatan sebuah sistem di layanan aplikasi perpustakaan. Kemudian deployment dan perawatan sistem. Untuk deployment dan perawatan sistem ada 4 poin. Poin yang pertama, instalasi dan konfigurasi. Sistem akan diinstalasi di server yang sesuai dengan spesifikasi dan dikonfigurasi untuk bekerja secara optimal. Kemudian yang kedua, migrasi data. Data yang ada di sistem lama akan dimigrasikan ke sistem baru secara aman dan akurat. Yang ketiga, pelatihan pengguna. Pengguna akan dilatih untuk menggunakan sistem baru dengan efektif dan efisien. Yang keempat, pemeliharaan berkala. Sistem akan dipelihara secara berkala untuk memastikan kinerja optimal dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Manajemen proyek. Pada manajemen proyek ada beberapa poin kembali, yaitu ada pengaturan, kemudian ada penjadwalan, kemudian ada pemantauan, yang terakhir ada evaluasi. Untuk pengaturan, kami memastikan semua tugas dan tahapan proyek terdefinisi dengan baik. Jadi tentunya kami memastikan apakah yang dibutuhkan oleh user itu sudah sesuai atau belum. Kemudian kami juga bisa menguraikan pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan pada masing-masing tim ya, masing-masing bagian gitu, masing-masing divisi, baik bagian front end maupun bagian back end. Kemudian pada penjadwalan tentunya kami harus memanajemen, yaitu menentukan batas waktu untuk setiap tugas dan keseluruhan proyek. Tentunya kami harus menentukan timeline ya dari proses apa yang dibutuhkan sampai proses final dari pengerjaan aplikasi perpustakaan tersebut. Kemudian ada pemantauan ya, kami juga melacak kemajuan proyek secara berkala dan mengidentifikasi potensi masalah. Seperti mungkin kami akan memeriksa dan mengidentifikasi apakah selama proyek pembuatan pengembangan aplikasi perpustakaan terdapat masalah seperti error ataupun ketersediaan server ataupun masalah lainnya. Dan yang terakhir tentunya kami akan melakukan evaluasi, yaitu menganalisis keberhasilan proyek dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dari pekerjaan pertama, dari pengaturan sampai pemantauan, tentunya kami melakukan evaluasi kembali, apa yang perlu dikoreksi dan apa yang perlu ditingkatkan kembali di kemudian hari. Nah, yang terakhir dari WBS aplikasi perpustakaan tentunya kami memiliki kesimpulan dan rencana ke depan. Nah, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, sistem informasi perpustakaan. Nah, bagi kami sangat penting untuk membangun sistem informasi perpustakaan yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Kemudian untuk pengembangan berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan pengembangan berkelanjutan sistem untuk memenuhi kebutuhan yang berubah di masa yang akan mendatang tentunya. Dan yang terakhir, kerjasama tim. Kerjasama tim yang erat sangat penting bagi kami untuk mencapai tujuan proyek ini. Demikian presentasi mengenai WBS aplikasi perpustakaan. Saya kembalikan ke Mas Yujar. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.